Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Aulia Putri, NIM 210110210 dari kelas reguler pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen kas. Pertama, kita mulai dengan definisi kas terlebih dahulu. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid atau paling lancar, yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Selanjutnya, aliran kas. Aliran kas dalam perusahaan terdapat beberapa macam, yaitu aliran kas masuk atau cash inflow, dan aliran kas keluar atau cash outflow. Dalam aliran kas terdapat juga aliran kas yang kontinu dan aliran kas yang tidak kontinu atau intermittent. Untuk aliran kas yang kontinu, misal seperti ini, penjualan produk secara tunai atau penerimaan piutang. Nah, kalau yang aliran kas intermittent itu, misalkan seperti pendapatan dari penyertaan pemilik perusahaan atau penjualan saham, penerimaan kredit dari bank, atau juga penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai. Itu bisa masuk ke dalam aliran kas intermittent atau tidak kontinu. Kemudian, dalam manajemen kas didefinisikan sebagai pengoptimasian penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Tujuan manajemen kas meliputi dua hal, yakni likuiditas dan earning. Likuiditas manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Earning tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Itulah yang dimaksud dengan manajemen kas. Terdapat dua model konversi kas, yakni model persediaan atau model Baumol dan model Miller-Orr. Model manajemen persediaan kas berawal dari seorang ahli yakni Baumol, sehingga dikenal juga sebagai manajemen kas Baumol. Baumol kemudian mengidentifikasi bahwa kebutuhan akan adanya kas di dalam suatu perusahaan itu mirip dengan pemakaian persediaan. Bila dalam suatu perusahaan mempunyai saldo kas tinggi, perusahaan tersebut akan mengalami kerugian di dalam bentuk kehilangan kesempatan untuk dapat menginvestasikan dana tersebut pada kesempatan investasi lain yang lebih menguntungkan. Sebaliknya, bila saldo kas itu terlalu rendah, kemungkinan perusahaan tersebut mengalami kesulitan likuiditas akan semakin besar. Karena seharusnya terdapat penyeimbangan. Inilah perlunya memahami manajemen kas serta likuiditas. Masalah yang sama pun terjadi di dalam persediaan. Selanjutnya, model konversi kas yakni ada model Miller-Orr. Dua orang ahli manajemen keuangan Miller serta Orr kemudian merumuskan manajemen kas modal Miller dan Orr ialah sebagai berikut. Dalam keadaan penggunaan serta pemasukan kas memiliki sifat acak, perusahaan kemudian perlu menetapkan batas atas serta batas bawah saldo kas. Bila saldo kas tersebut mencapai batas atas, maka perusahaan tersebut kemudian perlu merubah sejumlah tertentu kas agar saldo kas tersebut kembali ke jumlah yang diinginkan. Lalu, bagaimanakah contoh manajemen kas dalam kehidupan sehari-hari? Berikut contoh manajemen kas yang ada dalam keseharian di sekitar saya. Ini adalah kios masker yang ada di Jalan Hasanuddin yang menjual berbagai macam jenis masker. Dalam hal manajemen kas, usaha ini menentukan batas atas dan batas bawah saldo kas. Untuk kasnya diperoleh dari hasil penjualan produk yang dijual. Kemudian, produk yang sudah dijual tersebut dicatat untuk diketahui berapakah stok yang masih tersedia. Apabila stoknya berkurang, maka kasnya dipakai
untuk membeli kembali atau menyetok kembali persediaan yang kurang. Nah, itu dia tadi sekilas tentang manajemen kas. Thank you guys for the attention. Semoga video berikut bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Bye-bye.